kamu jadi istri aku. Aku cinta sama kamu. Ya apa? 10 tahun kamu merantau, Bay. Dan kamu nggak bawa apa-apa, Bay. Masih miskin aja. Dan kamu nggak pantas buat aku, Bay. Aku lebih milih David daripada kamu. Pokoknya aku mau cerai sama kamu, Bay. Udah 10 tahun aku hidup di perantauan. Akhirnya sekarang aku kembali ke tanah kelahiran aku. Aku juga nggak ngabarin keluarga, istri. Dia pasti seneng banget. Oh iya, Arif kemana ya? Dia bilang tadi udah ditermin. Tapi kok masih belum kelihatan juga ya? Ya udah deh, mending aku coba cari sebelah sana. Kalau di tempat ini tuh rasanya aku jadi tenang banget, adem. Terus kalau di tempat ini juga aku bisa keinget sama seseorang. Orang itu yang udah bikin aku bahagia, terus dia selalu bikin aku ketawa. Ya meskipun sekarang udah gak bareng-bareng lagi, tapi bahagia itu tetap aku rasain sampai sekarang. Kira-kira dia apa kabar ya sekarang? Mungkin sekarang dia udah bahagia atau dia udah memiliki kehidupan yang bener-bener lupa bareng sama aku. Arif, Kamu ada di sini? Pagi-pagi kayak gini? Kamu lagi ngapain? Nunggu seorang? enggak sih, aku kesini cuman ingat seseorang, bukan nunggu iya. seseorang. Kirain nunggu seseorang. Ya kalau ingat seseorang ya bisa ditelepon atau apa gitu. Iya nggak mungkin lah, Arif. Ah, Kamu mau kemana? ya, sebenarnya aku urusan dari toilet sih. Oh gitu. Ya ini mau ke terminal, ikut seorang. Saudara kamu? Kan, teman kita, si Bayu. Ya hari ini dia bakal balik ke kota ini. Bayu udah pulang. Kamu Bayu mau pulang. kamu nggak? Aku nggak tahu, Rif. Kamu kok ekspresinya tiba-tiba berubah kayak gitu? Iya, aku seneng aja Bayu bakal pulang ke kota ini lagi. Ah, biar aku nggak sendirian nih jemput Bayunya. Gimana kalau kamu ikut aja sekalian rame-rame gitu? Kayaknya nggak mungkin deh. Oh, kenapa? Bayu juga udah nikah sama orang lain kan. Jadi kenapa kamu nggak jemput sama istrinya aja? Lah, Bayu cuma nyuruhnya. Aku yang jemput gak disuruh bawa istrimu. Ya lagian, emang kenapa kalau dia udah punya istri? Kita kan masih tetap berteman. Lagian kamu juga bisa ya bertegur sapa, nyapa, tanya keadaan dia gimana setelah lama kita gak ketemu. Rif, kamu tahu sendiri kan, dulu aku sama Bayu gimana? Aku nggak mau pertemuan aku sama Bayu ini malah bikin aku tambah nggak bisa lupa sama Bayu. Lebih baik aku nggak pernah ketemu sama orang yang emang nggak pernah bisa aku dapetin. Udah jangan sedih gitu, atau jangan-jangan kamu sekarang masih belum bisa move on. Bayu udah nikah, udah sekian lama berkeluarga, tapi kamu sampai saat ini masih tidak bisa. Rif, kamu tahu sendiri kan, Bayu nikah sama orang lain juga gara-gara aku. Gara-gara dia nggak direstuin sama orang tua aku. Dulu Bayu kan orang miskin, Rif, jadi orang tua aku nggak setuju sama dia.
Ya ribet sih kalau berurusan sama restu orang tua. Tapi ya namanya jodoh juga nggak bakal kemana pun ya. Kalau Bayu emang bukan jodoh kamu ya kamu relain aja. Aku udah rela kok Bayu nikah sama orang lain. Iya rela, tapi kamu masih sendirian aja sampai saat ini. Ya kalau kamu rela, harusnya kamu buka hati buat orang lain. Kamu coba lembaran hidup yang baru. Bukannya kamu meratapi atau masih mengingat-ingat masa lalu kamu sama Bayu. Semua itu juga butuh proses. Nggak segampang itu ngelupain orang yang emang bener-bener bikin aku bahagia terus nggak direstuin juga sama orang tua. Kabar Bayu gimana? Pasti baik-baik aja ya? Iya, aku juga belum tahu sih, soalnya lama juga aku nggak ketemu sama Bayu. Dan ya mungkin ntar berapa tahun ya sampai ya dia mau minta jemput sekarang. Put, aku balik dulu ya. Mau ke terminal dulu soalnya Bayu udah WA katanya udah jemput di terminal. Iya udah, hati-hati ya. Kamu yakin nggak mau ikut? Enggak, aku di sini aja. Aduh, itu langsung ke terminal. Hati loh, di sini banyak orang nggak benar. Iya. Urusan kantor hari ini kamu handle semuanya. Soalnya ada tamu penting yang harus saya jemput. Assalamualaikum, Rif. Waalaikumsalam. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik. Kamu gimana, Rif? Ya baik, duduk aja dulu. Tapi kok ngambil ini kayak gini? Emang kenapa, Rif? Ya enggak lah. Secara pemilik perusahaan terbesar di kota ini datang pulang kampung, pulang ke kotanya sendiri dengan pakaian seperti ini. Lagian ngapain minta jemput di terminal? Emang mobil Pak Bayu kemana? Ada sopir juga. Gini ya, Rif. Waktu dulu aku berangkat, Rif, aku ke terminal ini. Dan aku pengen pulang juga lewat terminal ini, Rif. Biar aku nggak tersesat. Dan aku juga nggak ngabarin siapapun. Pas aku pulang ini, istri aku, keluarga aku nggak ada yang tahu. Oh ya, kamu tetap nggak ngasih tahu apapun kan informasi tentang aku ke istri aku? Semua yang Pak Bayu perintahkan sudah saya jalankan, termasuk ya untuk merahasiakan semua. Jadi semua orang tahu kalau ya perusahaan yang saya pegang itu yang milik saya. Ya seperti kata Pak Bayu dulu. Ya udah deh, kalau kayak gitu, syukur. Soalnya aku kan udah 10 tahun di perantauan, Rif. Aku juga bangun perusahaan baru sekitar 3 tahun yang lalu. Itu pun karena aku dipercaya sama seorang sultan kaya raya di tempat aku kerja. Dan alhamdulillah sekarang aku udah ada 3 perusahaan dan beberapa bisnis properti yang sekarang lagi dijalankan. Dan kamu tahu nggak, Rif? Gitar ini. Waktu aku berangkat, aku bawa gitar ini. Dan pulang pun aku masih bawa gitar ini. Jadi ini benar-benar sejarah buat aku. Makanya aku rawat nih gitar. Ya walaupun saya agak bingung dengan maksud dan tujuan Pak Bayu pulang dengan keadaan seperti ini, tapi saya bersyukur Pak Bayu udah kembali kota ini dengan ya, keadaan sehat walafiat. Dan ya saya rasa bisnis Pak Bayu di luar kota juga berkembang dengan pesat. Dan untuk perusahaan yang ada di kota ini Pak Bayu nggak perlu khawatir, karena kan setiap bulannya saya semua penghasilan atau apa yang ada di perusahaan saya laporkan sama Allah. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Untuk masalah kerjaan kita bahas nanti aja. Sekarang aku pengen ke taman dulu. Kamu antar aku ke taman. Dan taman itu ya taman yang sangat berarti buat aku. Aku lagi rindu banget sama seseorang, Rif. Tapi bukan istri. Ya rindu juga sih sama istri, tapi ini lebih berat lagi. Apa kita mau langsung ke taman atau apa enggak ketemu sama istri Pak Bayu dulu? Soalnya ya namanya suami istri pasti ada rasa kangen setelah beberapa tahun nggak ketemu lagi. Dia juga udah jarang aku bisa hubungin. Setiap aku hubungin dia selalu aktif, kadang sibuk, kadang di luar. Udah deh, mending rencananya aku mau ngomong, Rif.
Dan aku bilang kalau aku pulang, tapi dia belum aku ngomong udah matikan telepon. Jadi mending sekarang kita ke taman aja, karena aku pengen lepas rindu di sana, Rif. Ya, atau sekalian ntar kita kasih oleh-oleh aja buat istri Pak Bayu. Soalnya kayaknya Pak Bayu nggak bawa oleh-oleh dari Nggak usah. Nanti aku pengen tahu juga dia masih tetap mau terima aku atau enggak. Gitu, ayo kita ke taman. Itu kenapa sih dadakan banget kerja ketemunya? Ya, penting banget kan, bisa dicek aja. Bilang dia mau ambil duit lagi sama aku. Win, aku minta maaf ya karena udah agak telat. Iya nggak apa-apa, oh aku juga baru sampai. Kamu baru nyampe? Ya, Syukurlah kalau kayak gitu. Oh ya, ada kabar gembira yang harus aku sampaikan sama kamu, dan kita harus rayakan nanti malam. apa Fit? Usahaku udah berjalan nih. Oh iya, serius? Ya serius lah. Dan bentar lagi aku bakal menjadi orang kaya. Aku bisa membeli apa yang aku inginkan. Dan uang yang kamu pinjamkan kemarin itu yang 100 juta, aku bakal kembalikan ya mungkin 500 juta untuk pertama. Terus emang ada keduanya nih? Ya tentunya dong. Serius nih Fit? Iya serius. Malah Jadinya aku kayak invest dong sama kamu. ya bisa dibilang seperti itu sih. Aku bakal ngasih keuntungan setiap bulan buat kamu ya. Dan menurut aku kamu gak harus pusing cari uang. Dan mungkin kamu gak harus minta kiriman sama suami kamu itu lagi. Tapi kamu yakin kamu bakal dapat segitu banyak? Kamu kan baru mulai Fit. Iya. Omset kamu juga masih belum ada kan Win. pastinya? Kemarin aku ditelepon sama salah satu orang ya, katanya dia mau investor sama ya bisnis aku. Otomatis keuntungan aku bakal meningkat, Win. Tahu nggak? Oh, jadi investornya bukan cuma aku. Kamu udah cari-cari yang lain juga? Ya, uang 100 juta mah buat ngelola bisnis Iya, itu gak ada makanya. apa-apanya. Makanya aku kaget kalau misal kamu mau ganti aku sampai 500 juta. Berarti bisnis kamu gede banget dong. Bisa Ada di- berapa investor sih? Cuma satu untuk sementara ini. Oh. Tapi persyaratannya ya, aku harus menyediakan kantor yang lebih besar ya, supaya nantinya kalau ada investor-investor lain yang mau bergabung ke dalam bisnis aku itu ya lebih bagus Ya, gitu itu loh. lebih meyakinkan mereka sih. Bener kalau banget. kamu bakal sukses nantinya. Ya tapi aku senang banget sih, bangga banget sama kamu juga. Aku terus support kamu. Berarti kamu udah nggak butuh apa-apa lagi dong? Itu dia masalahnya, Win. Apa? Ya, kendalanya dana yang aku butuhkan itu untuk membuat kantor. Ya, aku harus butuh uang lah. Ya, aku harus pinjam lagi sama kamu. Tapi uang yang dikirim sama suami aku itu udah aku kirim sama kamu semua. Tiap bulan aku cuma ngambil 500.000 dan itu pun kurang banget Fit. Dan semua butuh pengorbanan. Kalau orang mau sukses dan mendapatkan ya gaji yang banyak, maksud aku, Jadi yes. kita harus berkorban. Gimana? Tapi kamu yakin usaha kamu bakal lancar? Aku yakin 100%. Jadi kamu nggak pernah ngasih proposal sama aku? Kamu serius nggak sih? Iya, nanti deh. Jangan di sini kita bicarakan. Kita di taman aja, lebih rileks, lebih tenang. Ayo, Ya udah, yuk. aku bakal bicarakan semuanya. Ya.
Jadi taman ini adalah taman yang spesial buat aku. Gimana ya, Rif? Dulu kamu tahu kan, aku pacaran sama Putri dengan kondisi ekonomi aku yang kayak gitu. Orang tua aku orang nggak punya. Saat aku mau ngelamar Putri, orang tuanya malah nggak setuju karena Putri kan dari golongan orang kaya, Rif. Ya udah dah, kamu anggap aja kalau semua itu ya bukan takdir kamu, dan Putri itu bukan jodoh kamu. Ya, kamu sekarang fokus sama keluarga kamu sendiri dan ya perusahaan kamu. Gak usah terlalu mikirin masa lalu. Kemudian ya siapa tahu Putri sekarang udah punya pasangan. Kemudian kamu kan juga nggak tahu, masih tahu Putri sampai sekarang. Yang aku tahu sih, Putri dilamar seseorang yang sangat kaya waktu aku pergi merantau, Rif. Ya, aku merantau kan setelah aku menikah dapat 2 bulan, Rif. Aku memutuskan untuk menikah karena supaya Putri juga bisa ngelupain aku. Tapi terus terang sampai detik ini aku belum bisa ngelupain. Putri punya posisi sendiri di hati aku, Rif. Makanya sekarang karena aku lagi rindu banget sama dia, minimal aku ke tempat ini karena tempat ini adalah tempat pertama dan terakhir aku ketemu sama Putri. Ya, walaupun nanti kamu dipertemukan dengan Putri lagi, entah itu di mana, ya aku harap kamu jangan ngasih harapan sama Putri. Kasihan juga ya. Kalau dia harus terus-terusan berharap sama kamu, sedangkan kamu udah punya keluarga, Putri juga layak bahagia. Ya aku paham masalah itu. Ya aku seandainya ketemu sama Putri, hal pertama yang mau aku sampaikan sama dia itu tetap wanita yang spesial buat aku. Meskipun ya takdir ya nggak bisa buat mempersatukan kita, aku kan juga harus menghormati istri aku. Ya karena prioritas kamu sekarang ya hanya keluarga kamu. Ya, selain perusahaan ini emang nggak ada lagi. Ya nomor satu emang keluarga. Dan masa lalu ya udah, kita tutup aja lembarannya, kita buka lembaran baru. Ya Rif, bener kata kamu. Cuman ya masalah hati kan kita nggak bisa bohong, Rif. Ya sebisa mungkin kamu ya jangan ngasih harapan deh sama Putri. Kasihan juga nih kalau masih kamu ngasih harapan, takutnya Putri juga nggak bisa move on dan dia itu nggak bisa terima orang lain, sedangkan dia itu juga berhak bagian. Tapi aku yakin sih, kayaknya dia udah nikah, Rif. Karena terakhir ada seseorang yang sangat kaya melamar dia waktu itu. Ya seperti aku ceritakan tadi. Ya, tapi kalau misalkan Putri udah nikah, aku juga pasti dapat undangan ya. Tapi sama ini nggak ada undangan yang datang ke rumahku atas nama Putri menikah. Iya mungkin aja dia nikahnya di luar kota, Rif. Atau di luar negeri. Oh iya, nggak tahu kalau pas itu, soalnya aku juga nggak pernah ketemu Putri lagi. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku ke taman dulu ya. Aku tunggu di sini. Aku udah pernah pulang banget. Jangan-jangan ketemu di sini. Oh. Putri, Baik. Put. Kamu ngapain di sini, Put? Aku lagi duduk-duduk aja. Kamu duduk aja nggak apa? Kamu pasti bareng sama Arif ya? Bareng sama Arif. Iya, soalnya tadi aku ketemu sama Arif di sini. Katanya sih Arif mau jemput kamu. Kamu tahu aku di sini dari Arif ya? Aku nggak tahu, Put. Arif belum ngomong apapun sama aku. Bukannya Arif mau jemput kamu? Iya, dia emang mau jemput aku. Cuman dia nggak ngasih tahu kalau misalkan kamu di sini. Aku malah ngajak Arif ke tempat ini. Iya, karena aku rindu banget sama tempat ini. Oh gitu. Kabar kamu gimana? Kabar aku baik, Put. Kamu sendiri gimana? Aku juga baik. Terus kamu ngapain di sini? Nggak ada, aku kesini tiap hari kok. Aku kesini cuman biar aku bisa selalu inget sama kenangan kita dulu.
Em, kamu bareng sama Arif kemana? Arif lagi di parkiran Put. Tapi kenapa Arif nggak ngasih tahu ya sama aku? Itu Nanti kamu masih sering ke tempat ini? hampir tiap hari aku ada di sini, Bay. Bukannya kamu udah nikah sama pengusaha itu, Put? Semenjak aku nggak ada hubungan sama kamu, aku nggak pernah deket sama siapapun, Bay. Dan aku tolak semua perjodohan dari orang tua aku. Aku juga masih susah buat ngelupain kamu, Bay. Aku minta maaf ya, Put. Gara-gara aku, kamu jadi kayak gini. Itu bukan gara-gara kamu kok. Kita waktu itu nggak jadi nikah karena orang tua aku nggak ngerestuin kita berdua. Aku juga minta maaf, aku nggak bisa mempertahankan hubungan kita, Bay. Gak apa-apa, Put. Orang tua kamu pasti menginginkan yang terbaik buat kamu. Sedangkan waktu itu aku kan orang yang sangat miskin, Put. Gak baik juga buat masa depan kamu. Tapi lagian pasti kamu udah bahagia kan sama istri kamu sekarang. Kamu juga udah nikah dan kamu pasti dapat perempuan yang emang benar-benar sayang dan nerima kamu. Aku menikah waktu itu kan aku dengar kabar kamu udah dilamar sama pengusaha itu, Put. Dan biar kita sama-sama bisa ngelupain. Ternyata aku nggak bisa, Bay. Aku menolak perjodohan itu. Dan sekarang orang tua aku malah pengen aku bareng sama kamu. Tapi semuanya udah telat, Bay. Kamu juga udah nikah sama orang lain, kamu bahagia sama orang lain. Put, mau seperti apapun, kalau misalkan kita masih berjodoh, mau aku udah nikah sama orang lain, aku pasti bakal balik lagi ke kamu. Kalau misalkan kita emang berjodoh. Tapi kalau misalkan kita emang bener-bener nggak ditakdirkan buat bareng ke depannya, Put, mau sekuat apapun aku sama kamu berusaha, kita pasti bakalan tetap nggak bakalan bareng. Jadi tugas aku sama kamu sebagai manusia biasa, cuma memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita. Aku sekarang udah pasrah sama takdir, Put. Dan kalau boleh jujur, sampai detik ini, kamu masih punya ruang tersendiri di hati aku, Put. Ya meskipun aku udah nikah, sebenarnya aku nggak pantas ngomong kayak gini sama kamu. Tapi selama 10 tahun, yang aku pikirin setiap hari bukan malah istri aku. Aku hanya mikirin istri aku, gimana caranya kebutuhannya tercukupi. Sedangkan kamu, aku mikirin kebahagiaan kamu, Put. Dan aku khawatir banget sama kamu. Kamu udah tahu kan sekarang, kalau kamu nggak pernah tergantikan di hati aku, Put. Aku nggak pernah ingkar janji. Ya memang seharusnya perasaan aku sama kamu itu seharusnya udah aku buang dari semenjak aku nikah. Tapi sayangnya sampai detik ini aku belum berhasil, Put. Dan ini aja, aku ke taman ini dengan kondisi aku nggak tahu kamu di sini. Aku berani sumpah apapun, Arif nggak ngasih tahu apapun sama aku, dan dia nggak bahas sama sekali tentang kamu. Hanya aku kaget ketika ngeliat kamu di sini. Dan ini nggak adil banget sih buat aku. Kamu udah tahu aku pulang, sedangkan aku nggak tahu kamu di sini. Tadi Arif juga ngajak aku buat jemput kamu, cuman aku nggak mau aja. Aku takutnya kalau aku malah ketemu sama kamu, tambah nggak bisa lupa lagi. Tapi ternyata kita malah dipertemukan secara nggak sengaja. Iya, Put. Aku juga nggak nyangka banget. Oh ya, berarti setelah pengusaha itu nggak jadi sama kamu, orang tua kamu nyuruh kamu buat bareng sama aku. Setelah aku nolak perjodohan itu, orang tua aku baru sadar kalau nggak ada laki-laki yang sebaik kamu, Bay. Dan sesayang kamu ke aku. Aku minta maaf atas semua tindakan aku yang udah salah, Put. Oh ya, gimana kerjaan kamu?
Kerjaan aku lancar juga. Kamu gimana? Aku udah nggak bakal balik lagi ke tempat aku kerja di perantauan Put. Oh, bagus dong. Karena aku udah 10 tahun lamanya kerja di sana. Bagus dong. Sekarang aku mau kerja di sini supaya aku bisa menetap di kota ini lagi. Soalnya nggak enak juga Put kerja di tempat orang, apalagi jauh dari tanah kelahiran. Semuanya beda, suasana, orang-orangnya. Lagian kenapa sih kamu tuh harus kerja keluar kota? Kalau Di sini aku kan juga banyak. Kalau aku kerjaan. nggak kerja keluar kota Put, aku mau dapat mana duit? Sedangkan utang aku banyak. Ya udah, kamu tunggu di sini. Aku bakalan balik lagi ke sini. Aku mau ketemu sama Arif dulu. Oh gitu. Ya udah, aku tunggu di sini. Kamu nanti balik atau enggak? Aku pasti balik kok. Ya udah. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Oh iya, Win. Nanti kalau investor tersebut udah transfer uangnya, aku bakal belikan mobil yang lebih bagus daripada ini. Ya buat kamu. Loh, Arif, kamu ngapain di sini? Ya lagi nungguin seseorang. Oh, ini gini seorang. Ini kalau nggak salah, Iya, Windy. Ini kenapa emang? kok Biasa, dia deket sama aku. Ya bener aja Fit. Yang aku tahu, Windy ini udah punya suami gitu. Gimana sih? Ya emang udah, ya bener juga sih Rif. Aku emang punya suami. Terus menurut kamu bener? Sedangkan suami kamu di luar kota, kamu jalan sama cowok lain gitu. Terus suami aku juga bener. Dan dia juga udah gak ngirim duit sama aku selama sebulan ini. Yang bener aja Win. Masa ada orang kerja di luar kota? Yang aku tahu, dia tiap bulan nafkahin kamu kok. Ya hari ini enggak, bulan ini enggak. Lagian dia tuh gak pernah ada buat aku. Ya aku nanti bakal nikah sama David aja. David lebih ada waktunya buat aku. Dia juga nantinya bakal jadi orang kayak kamu, Rif. Ya maksud kamu? Iya, kayak kamu. Iya. Dia lagi ngejalanin bisnis sekarang. Bisnis. Menurut aku, kamu gak usah ikut campur dalam masalah aku, ya. Aku mau bareng sama siapa, Windy mau bareng sama siapa, ya bukan urusan kamu, Ya bukan gitu Fit. Aku kenal sama kamu, juga teman kamu. Dan suami Windy ini juga teman aku gitu. Ini soal kayaknya ini nggak benar, apa yang kamu lakuin nggak benar. Ya, kalau suaminya udah gak bisa menafkahi dan gak bisa bikin dia senang, ya buat apa lagi? Fit, dia Bayu cuma nggak bisa ngasih nafkah batin. Kalau lahir dia setiap bulan udah nafkahin Fit. Ya, Udah Rif, kamu tuh nggak usah ikut campur. Kamu tuh nggak tahu apa yang aku rasain. Kamu juga nggak, bukan kamu yang ngejalanin hubungan ini. Ya udah lah, terserah kamu. Tapi yang jelas jangan sampai nanti kamu nyeselin dengan apa yang udah kamu lakuin ini. Ya ngapain Soalnya ini nyesel udah nggak lagian? bener. Ya Ya lagian kalau David. kamu udah nggak suka sama suami kamu, ya kamu gugat aja, jangan kamu Ya main aku belakang pasti gitu. ngelakuin itu. Tapi nanti dia kalau pulang aku bakal langsung cerain. Kamu serius? Kamu kayak gitu? Serius lah. dia tuh cinta sama aku, ya. Dan dia rela ngelakuin apapun asalkan bareng sama aku, Rif. Ya, jangankan nyeraikan suaminya, buat nendang suaminya, dia bakal lakuin kok. Jadi kamu percuma ngomong panjang lebar tentang suaminya Windy. Gini Fit ya. Oke? Suami Windy ngasih Windy tiap bulan nafkah. Yang aku heran, kenapa dia bisa berpaling sama kamu? Emang kamu ngasih apa sama Windy gitu loh? Ya tanya aja sama Windy. Dia yang lebih tahu. Emang tiap bulan kamu ngasih lebih sama Windy daripada suami ngasih nafkah sama dia? Jadi, Rif, kamu nggak usah ikut campur deh, Rif. Intinya David itu nanti bakal lebih menjanjikan daripada Bayu dan dia ada di sini fisiknya. Ngerti nggak sih kamu? Dan jumlah transferan Bayu setiap bulan juga bakal jauh sama David nantinya. Ya jelas lah aku pilih yang lebih baik daripada Bayu. Udah paham kan, Liv? Sekarang ya, Windy lebih membutuhkan aku daripada suaminya. Dan aku lebih menjanjikan daripada suaminya. Paham kan? Hah? Dari tadi kamu bilang kamu punya bisnis. Emang bisnis apa sih? Hah?
Arif? Mau aja utang aja sama aku belum bayar, kok bisa bilang bisnis? Utang. Biasa. Arif kan bisnis properti. Jadi aku kemarin Utang apa, Arif? ya kehabisan uang buat Oh, kamu investasi ke perusahaannya dia. bener banget kan, Dev? Iya. Ya. Bisnis macam apa? Ya udah, aku percaya sama kamu, Covid. Benar banget. Dan lagian kalau aku jelaskan semuanya kamu gak bakal paham. Ya, ini tentang bisnis. Iya, aku ngerti. Oh ya, Rif. Aku pergi dulu senang-senang sama Windy ya. Nanti kita bicarakan tentang bisnis lagi. Ayo, Win. Duluan ya, Rif. Kok malah kesel? Aku senang banget ya bisa jalan sama kamu. Dan aku bersyukur banget bisa ya dekat sama kamu dan pokoknya aku senang banget deh. Aku gak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ya, aku juga senang banget sama bisa ketemu sama kamu, karena kan kamu juga lagi berjuang buat masa depan kita, dan kamu bener-bener dari nol, dan kamu bisa ngebuktiin sama aku kalau kamu bisa. Tapi aku kepikiran sama omongan Arif barusan. Aku ingin kamu jadi istri aku. Aku cinta sama kamu. Kamu nggak jadi istri aku. Iya, mungkin bunga ini gak seberapa, tapi ini melambangkan aku tuh cinta sama kamu ya. Ini apa-apa? Kamu gak bilang sama aku baik kalau kamu pulang. Kamu kok tiba-tiba di sini? Apa maksudnya? Kamu jelasin sama aku dulu. Aku emang sengaja nggak bilang sama kamu karena aku pengen bikin kejutan sama kamu. Terus ini? Iya. Kamu ngamen sekarang? Ini gitar aku, ini emang apa salahnya? Jadi kamu selama ini berkhianat sama aku, Win? Iya. Kamu selingkuh. Iya. Dan aku berencana buat cerain kamu kalau kamu udah datang. Jadi sekarang aku mau cerai sama kamu, Bay. Kamu cerain aku. Kenapa, Win? Ya karena ada yang lebih baik daripada kamu, David. 10 tahun kamu merantau, Bay. Dan kamu nggak bawa apa-apa, Bay. Masih miskin aja. Dan kamu nggak pantas buat aku, Bay. Aku lebih milih David daripada kamu. Pokoknya aku mau cerai sama kamu, Bay. Menurut aku semuanya udah jelas. Karena kamu gak pantas dan gak bisa bikin Windy bahagia. Mendingan kamu nyerah aja, balik ke tempat kerja kamu. Ya, daripada kamu menderita melihat kita berdua berbahagia dan bersenang-senang. Selama ini aku udah penuhi kewajiban aku. Kewajiban apa, Bay? Apa duit yang setiap bulan aku kasih sama kamu itu kurang, Win? Ya terus kamu pikir waktu itu nggak penting buat kamu ada buat aku, Ya Bay? seharusnya kamu bilang, Win. Bukan cuma morotin aku kayak gini. Terus kalau Aku misalnya aku susah bilang, payah ya kerja di luar buat memenuhi kebutuhan kita, buat Bay! lunasin utang-utang kamu sama keluarga kamu, Win. Ini yang aku dapat. Kamu malah bareng sama laki-laki lain. Dan kamu minta cerai sama aku. Setelah 10 tahun aku selalu kirim duit sama kamu. Bahkan aku nggak pernah sedikit pun menikmati duit hasil kerja keras aku sendiri. bagus sih, Bay, kalau misalnya aku bisa cerai sama kamu. Kita kamu perhitungan banget ya, Bay. Aku bakal ganti semuanya karena David punya usaha yang lebih menjanjikan daripada kamu. Ini bukan soal duit, Win, tapi soal komitmen dan kepercayaan. Aku udah bener-bener gak percaya sama kamu. Harusnya kamu gak usah balik marah sama aku, Bay. Kamu juga introspeksi diri, Bay. Kamu mau sekuat apapun ngomong sama aku. Kamu bilang aku nggak punya waktu. Kamu bilang aku nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Kamu udah percuma, Win. Karena aku udah gak percaya banget sama kamu. Sekarang kamu bisa nikah dengan laki-laki ini. Kalau kita cerai, Kamu mau nikah? hari ini aku bakalan ceraikan kamu. Aku bakalan urus surat-surat. Ya udah, bagus kalau gitu. Tapi ingat, kamu jangan sampai nyesel ya. Kalau misalnya Ngapain aku nyesel buat cerain kamu, Bay? Terima kasih atas uang yang telah kamu transfer sama Windy. Itu aku yang ingetin. wajar banget ya. Win, aku mau dipukul nih. Gak bakal berani, Fit. Orang miskin bisa apa? Lagian kamu lebih berkuasa di sini daripada dia. Win, berarti uang yang selama ini aku kasih sama kamu kasih sama laki-laki ini. Iya, karena dia mau buat masa depan aku cerah, nggak kayak kamu. Win, lihat ya, kamu bakalan hidup sengsara.
kalau kamu berani berkhianat sama aku yang selama ini udah mati-matian buat kamu. Kamu gak usah tahu deh, Bay. Gak usah ikut campur juga. Kamu tuh gak tahu apa-apa soal aku ya, Bay. 10 tahun kamu gak ada, aku sama David. Apa itu yang dinamakan kamu setia sama aku? Baru 10 tahun, Win. Itu karena kamu gak becus, Bay. Kamu tuh gak pantas buat aku. Kayaknya Bay, aku gak perlu banyak ngomong lagi sama kamu. Aku udah muak tau gak lihat muka kamu. Udah pergi sana, Bay. Makasih, Win. Tapi ingat ya, hari ini juga aku bakalan cerain kamu, dan hari ini juga kamu bakalan mohon-mohon ya sama aku. Lucu banget, ngapain aku mohon-mohon sama dia. Tindakan kamu udah benar ya, kamu udah tegas, dan itu yang emang harus kamu lakukan supaya suami kamu itu tahu diri. Kamu mending berhenti ngomong dulu deh. Iya udah deh, duduk deh, aku minta maaf ya. Nanti kita jalan-jalan ya, apapun yang kamu mau belanja, aku bakal turutin. Iya. Jadi daripada kita di sini, cari tempat yang paling enak. Put, mau pulang? Enggak, Rif, kamu bilang ya sama Bayu kalau aku di sini, makanya Bayu ke sini. Iya kan? Udah deh, kamu Penting jujur aja, banget, nggak apa-apa. ngapain aku ngomong Bayu kalau kamu ada di sini? Jangan-jangan kamu juga cerita lagi Enggak, sama Put, Bayu masalah tadi. sumpah. Aku cerita sama kamu. Sumpah aku nggak ngomong apa-apa. Aku udah Aku percaya sama kamu. janji dari dulu aku nggak bakal ikut campur masalah kamu sama Bayu. Tapi dari tadi pas aku nyampe sini Bayu turun tuh cerita banyak tentang kamu. Tapi dia udah janji kok sama aku nggak bakal intinya pengen kamu juga bahagia dengan orang lain. Ya, terus Gitu kenapa dia ada loh. di sini sekarang, Rif? Iya, Baru dia sama kamu lagi. Dia itu katanya mau mengingat masa lalunya sama orang yang dicintai dan dia itu nggak bisa lupa sampai saat ini. Iya mungkin yang dimaksud Bayu. Dan emang mungkin udah takdir kalian dipertemukan. Aku nggak. Tapi Benar-benar aku nggak pernah ikut campur dan aku nggak pernah bilang kalau Bayu ada di sini, kamu ada di sini sama aku. udah deh, aku mau balik ke tempat duduk yang tadi. Takut Bayu mau nyusul ke sana nggak ada aku. Itu gimana? Kemarilah singgah dulu sebentar. Put, aku pikir kamu bakalan pergi. Enggak lah, Bay. Kan kita udah janjian. Aku barusan ketemu sama istri aku. Dan kamu tahu, dia selingkuh dengan laki-laki lain. Dan selama ini, Put, aku udah dihianatin sama dia. Selama 10 tahun aku di perantauan, dia benar-benar udah gak ada perasaan apapun sama aku. Duit yang aku kirim setiap bulannya itu dikasih ke selingkuhannya. Dengan alasan mereka udah menyiapkan masa depan mereka. Menyiapkan masa depan mereka pakai uang kamu. Aku juga nggak tahu, Put. Karena cowoknya yang bilang sama aku. Dan Oh ya, Bay. istri aku juga minta cerai sama aku. Ya udah, aku sanggupin aja. Buat apa aku bertahan sama orang yang emang nggak tahu cara berterima kasih dan nggak tahu cara menghargai, Put. Jadi kamu cerai? Kamu kenapa ketawa, Put? Nggak tahu, tiba-tiba ketawa aja. Kamu cerai, Bay. Pasti kamu sedih banget ya. Aku bukan sedih, aku malah seneng, Put. Karena dari awal aku hanya melaksanakan tanggung jawab aku. Dan aku juga seneng karena aku nggak buang-buang waktu buat bareng sama orang yang emang nggak menginginkan keberadaan aku. Ya aku cuma kesel aja. Masalah duit aku, ya aku kerja keluar kota pun. Ya udah, kamu sabar. Pasti nanti ada gantinya yang lebih baik daripada istri kamu. Apa kita jangan berjodoh ya, Put? Kan orang tua kamu juga udah setuju. Tapi kan aku cuma duda, Put. Kamu apaan sih, Bay? Aku nggak pernah mandang status kamu. Yang penting kamu nggak pernah punya hubungan sama siapapun, aku bisa nerima kamu kok.
kamu beneran masih ada perasaan sama aku? Aku masih sayang sama kamu, Bay. Aku juga sayang banget sama kamu, Put. Kamu mau bantu aku buat menyelesaikan masalahku. Setelah itu aku bakalan ngelamar kamu, aku bakalan datang ke rumah kamu. Kamu beneran? Beneran, Put. Kamu ngelamar aku bukan karena Karena aku emang sayang sama kamu. Mungkin Arif tahu tentang aku, Put, karena selama ini dia yang cuma tahu tentang masalah hati aku. Aku juga cerita sama orang lain, aku cuma cerita sama Arif. Tapi kayaknya Arif gak mungkin ngomong deh sama kamu. tadi aku ketemu sama Arif. Barusan aku ketemu sama Arif. Ya Arif bilang sama aku kalau kamu udah cerita semuanya tentang aku. Oh. Ya udah, berarti kamu udah tahu. Ya aku udah tahu, Bay. Aku pasti nerima kamu apa adanya kok. Ya udah. Karena kamu udah mau terima aku mau jujur sesuatu sama kamu. Ini tentang keadaan aku sekarang. Tapi aku mau ngasih tahu sama kamu karena kamu emang nggak tahu. Kita ke Arif sekarang. Biar Arif yang menjelaskan. Jadi kita ke Arif sekarang. Tapi ini nggak tentang istri kamu kan? Itu nggak ada hubungannya sama istri aku. Tapi ini tentang kehidupan aku sama kamu ke depan. Udah. Biasa, mau ke dealer, mau beli mobil yang bagus untuk Windy. Wes, banyak uang. Ya tentunya lah. Buat memanjakan Windy apa sih yang enggak? Ya udah buruan berangkat, tar dealernya tutup, bingung. Ya udah, Fit, ayo. Mau ngapain sih di sini, Rif? Aku lagi nunggu bos aku. Bos, Gini Fit, sebenarnya semua yang orang pikir itu milik aku, semua orang berpikir aku punya perusahaan atau punya aset banyak, sebenarnya itu bukan punya aku. terus Bos aku itu ada di luar kota, udah 10 tahun merantau. 10 tahun. Iya, 10 tahun maksudnya? Siapa? Bos kamu? ya kamu pasti tahu. Aku yang dimaksud sama Arif. Ya gini Fit, semua yang orang pikir milik aku, apa yang aku kerjain semuanya itu ya karena emang yang ngasih tanggung jawab Bayu. Berarti dia orang sukses dong. Ini gak Min, salah kan, Rif? mungkin kamu tahu. Arif lagi buat rumah besar banget dan mewah banget. Itu rumahku kok. Tapi sayangnya aku bikin rumah itu bukan buat kamu. Baik, Kamu pikir kan kita belum apa? Kamu pikir aku nggak tahuin selama ini? Arif udah ngasih tahu semuanya sama aku. Dan aku emang sengaja tadi pura-pura nggak tahu supaya aku melihat dengan mata kepala aku sendiri. Baik, aku minta maaf sama kamu, Baik. Baik, Min. kasih aku kesempatan, Baik. Nggak ada kesempatan buat kamu. Sekarang kita udah cerai. Aku cuma tinggal urus surat perceraian aku sama kamu. Dan nanti setelah semuanya beres, kamu bakalan nikah dengan laki-laki ini. Dan aku bakalan nikah sama Putri. Kamu kok pelan-pelan sih? Hah? Tadi kamu muji-muji aku di depan Bayu. Ya, suami kamu. Tapi sekarang kamu balikan. Maksud kamu ini apa? Hah? Kamu gak yakin sama aku? Udah deh. Sekarang bukan waktunya kalian tengkar di sini. Dan kamu punya hutang sama Arif. Bukan aku nggak tahu. Dan kamu masih nunggak 50 juta sama aku. Kamu belum bayar. Hari ini juga kamu harus bayar. Kalau nggak bayar, aku bakalan Bos, kasih pelajaran sama kamu. Juta, Fit, gimana? Oh ya Win, 100 juta. Duit itu hanya 10% dari gaji aku. aku bisa jelasin semuanya. Win, Enggak, Fit. Nah, kalian pergi dari sini atau aku bakalan berubah pikiran dan aku bakalan ajar kamu di sini. iya bos. Win, aku jelasin semuanya kok. Win, Jadi kamu nggak bilang sama istri kamu pendapatan kamu selama ini? Dia nggak tahu. Dan aku emang nggak mau ngasih tahu. Karena Arif udah cerita semuanya sama aku. Kalau Windy sering keluar sama cowok.
selama aku 10 tahun di luar kota, Put, aku merantau, aku cari nafkah, aku malah dipermainkan seperti ini. Dan sekarang aku udah membuktikan semuanya. Aku punya beberapa perusahaan di sini, Put, dan usaha properti yang sedang Arif kelola. Semua itu milik aku. Dan aku bakalan langsung ngelamar kamu. Ini kamu beneran, Bay? Kamu serius, kamu gak main-main kan? Ya aku nggak main-main. Mana pernah selama ini aku main-main. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sama Arif. Ngelamarnya nanti aja bos, setelah akte cerainya udah. Ya udah. Makanya kita harus nganter ke Putri ke rumahnya, sekalian ngomong sama orang tuanya. Saya yakin dengan keadaan kamu sekarang kayaknya nggak bisa nolak. Tapi orang tua Putri itu udah sadar, Rif. Semenjak aku keluar kota dan Putri menolak perjodohan dengan pengusaha yang aku ceritain sama kamu itu, ternyata orang tua Putri itu menginginkan aku. Cuma aku udah punya istri kan. Jadi ya udah, sekarang kamu antar aku ke rumah Putri dan nanti kamu langsung urus perceraian aku. Oh siap tuh mas. Yaudah, supirin aku, Rif. Ayo.